kayak HRD ini seolah-olah setengah cenayang gitu ya, kayak melihat menerawang gitu. Dia ini Itu kira-kira baru HRD, apalagi kalau pasangan hidup, hati-hati. Halo hai friends, kita ketemu lagi di YouTube channel Hai Kampus. Dan kali ini kita ada di program bedah profesi, profil profesi. Aduh, udah lama banget ya kita nggak membedah satu profesi tertentu. Cocok banget untuk teman-teman yang penasaran kerjaannya HRD itu ngapain aja. Katanya HRD itu pekerjaannya adalah yang bagian mecatin orang, yang bagian nego-negoin gaji karyawan. Ini udah langsung dibuka aja di depan gitu ya. Baru saya isi koma dan saya nggak sendirian karena di samping saya sudah ada HRD dari sebuah perusahaan yang wah ini pasti jadi buronan para maba untuk berebut masuk ke situ ya. Ada Mbak Astuti Yamin, kita panggilnya Mbak Yamin, Mbak Tuti ya. Tuti aja. Mbak Yamin it's okay lah ya karena namanya juga itu Mbak Tuti aja. Mbak Tuti ini adalah alumni dari S1 Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya, kemudian melanjutkan Magister Profesi Psikologi di UNER, dan juga sudah Certified Human Resources Management Profesional, dan sekarang menjadi People Development Senior Officer di PD Terminal Teluk Lamong Pelindo 3 Group. Pelindo 3 Group itu yang bikin penasaran ya. Tapi kita tidak membahas perusahaannya ya Mbak Tuti ya. Hari ini kita membahas tentang sebuah topik. Jadi HRD itu ngapain aja sih? Oke, Mbak Tuti mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dulu ya. Waktu itu bisa langsung menjadi HRD, itu gimana sih prosesnya? Oke, selamat siang. Mohon izin saya Astuti, panggil Tuti aja Mbak Isti. Jadi awalnya saya itu berkuliah di psikologi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Isti tadi. Saya berkuliah di psikologi dan kebetulan memang dari awal saya concern ke bidangnya saya. Jadi istilahnya biar nggak salah jurusan. Jadi saya berusaha untuk fokus ke hal-hal yang membutuhkan keilmuan saya. Kebetulan di bidang human resources atau human capital ini adalah yang cukup cocok dengan jurusan saya. That's why dulu apply semuanya berusaha yang align sama jurusan sih Mbak Isti. Dan memang yang diincar waktu itu adalah posisi HRD kan? Betul. Terus akhirnya langsung terjun. Waktu itu pernah internship dulu ya di HRD PT Pertamina Area Jatim. Main-main magangnya aja di PT Pertamina. Oh ya, tadi saya lupa cerita ya, saya dulu sebelumnya sebelum benar-benar kerja formal saya internship di Pertamina itu saya kurang lebih 2,5 tahun. Internship aja dulu 1,5 tahun, Mbak. Itu banyak belajar, cuma memang itu nggak berkantor setiap harinya, tapi internship per project sih. Jadi setiap di bidang SDM-nya sana, perusahaan tersebut ada proyekan, terus saya jadi mahasiswa proyekan waktu itu. Dibayar per project istilahnya seperti itu. Terus karena sudah di situ, akhirnya sekalian deskripsi tesisannya semuanya di situ. Tapi ternyata bekerjanya bukan di situ ya. Bekerjanya di perusahaan sebelahnya. Perusahaan sebelahnya benar-benar sesaudara tapi beda bidang. Nah itu karena backgroundnya tadi kan psikologi ya Mbak Tuti, kemudian lanjut menjadi HRD. Apakah itu artinya ketika kita ingin menjadi HRD itu harus dari background psikologi? Enggak dong, apalagi zaman sekarang itu kan semua mahasiswa dituntut untuk open minded sih. Jadi kitanya juga yang di bidang SDM atau HRD atau human capital apapun sebutannya sekarang, kita itu benar-benar membuka peluang sebesar mungkin untuk jurusan apa saja selama itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke. Tapi idealnya kalau HRD itu adalah lulusan psikologi. Emang sebenarnya apa keilmuan dari psikologi yang benar-benar diterapkan di HRD? Jadi kalau misalnya saya ingin berbicara soal teori ya, seperti yang kita tahu kalau psikologi ini kan dia benar-benar fokus mempelajari masalah manusia, perilakunya, karakternya, kepribadiannya, dan kebetulannya human capital atau human resources ini kan bidang yang memang dia juga concern dengan pegawainya, pegawai manusia. Jadi disitulah kenapa psikologi dibutuhkan sih. Saya tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lainnya, kebetulan saya jurusan psikologi betul. Memang ada jurusan lainnya yang dia memang saling mensupport dengan psikologi, seperti misalnya teman-teman anak-anak industri sekarang teknik industri juga sama, hukum itu di human resources sangat saling mendukung.
Oh, oke. Jadi tidak menutup kemungkinan. Cuman karena memang ada ilmu-ilmu yang Kebetulan, khusus yang bisa dipelajari dipakai di psikologi. kan enak tuh kalau kerja ilmunya bisa dipakai. Benar. Ini ya perbedaan mahasiswa alumni psikologi dengan saya yang ilmu komunikasi. Beda. Kalau psikologi itu kayak tenang, kalau karena mungkin kalau HRD kan memang harus berwibawa. Oh iya. Iya kan harus berwibawa, ketemu calon-calon karyawan yang mekiti itu di depan. Jadi Belum apa-apa udah minta gaji tinggi. Kelihatan Kamu jangan macem-macem sama saya. Tapi boleh dong kalau langsung diceritain kayak jadi HRD itu apakah benar sih mitosnya hanya kerjanya itu nerima karyawan, mencatin karyawan kayak gitu doang? Apa benar cuma seperti itu? Daily rutinnya sebenarnya seperti apa sih kalau jadi HRD itu? Sebenarnya HRD itu atau Human Resource itu adalah pintu masuknya untuk sebuah perusahaan sih. Jadi apa aja sih yang teman-teman HR itu kerjakan? Jadi mulai dari pegawai itu baru mau masuk sampai akan keluar, dia kan pasti akan melewati pintu yang namanya Human Resource. Human Resources Development ya kayak HRD. HRD betul, HRD singkat aja. Jadi HRD itu mulainya misalnya awalnya masuk ada bagian yang namanya rekrutmen seleksi yang sudah sering kita tahu ya, di situ tempat mulai dari seleksi segala macam, seleksi administrasi, tes-tesan psikologi, ada wawancara, interview, tes bidang apapun itu, TOEFL semuanya ada di situ. Kemudian setelah masuk keterima, ketemu lagi bagian yang namanya training development. Itu biasanya kan teman-teman yang baru keterima pegawai itu kan diberi ilmu-ilmu, diberi pengetahuan seputar perusahaan, jadinya kan bisa tahu dulu perusahaan dan apa yang akan dia kerjakan. Jadi itu juga HRD, masih ininya HRD kerjaan HRD. Setelah di training nanti ada pengembangan SDM, pengembangan itu bisa ada hubungannya dengan ini udah bagus nih dia passionnya kemana nih kayak gitu-gitu. Ada asesmennya mungkin, ada training tambahan buat upskill pegawai. Terus ada kalau dia bagus ada promosi setelah beberapa tahun. Ada kesejahteraan pegawai juga macam-macam. Di dalam HRD sekarang sudah sangat lengkap sih. Kalau dulu kan hanya personalia yang mengurus penerimaan, penggajian dan pemecatan, sekarang sudah sangat luas. Oke. Kirain kerjaannya cuma nerima terus habis itu memberhentikan karyawan. Kamu akan bertemu paling pertama dengan pegawai baru dan yang akan pindah misalnya. Katanya memang paling berat adalah ketika mau menginformasikan kamu tidak diperpanjang. Itu paling berat itu sama kayak adik-adik mahasiswa yang mau mutusin pacar tapi masih sayang tapi disuruh orang tua sekolah dulu ya gitu rasanya. Iya benar. Oke, tapi kualifikasi untuk bisa menjadi seorang HRD itu sebenarnya apa sih? Karena kan dulu pasti Mbak Tuti sebelum jadi HRD juga ketemu HRD kan ya? Iya betul. Sebenarnya kalau yang saya tahu sepengalaman kerja saya selama ini untuk bidang HRD pastinya dia mengetahui apa saja yang dikerjakan di HRD seperti yang saya sampaikan, minimal aja tahu apa itu rekrut, apa itu seleksi, apa itu training pegawai, penggajian pegawai, pokoknya seputar kepegawaian dulu aja itu sementara gitu. Dan bidang keilmuan adalah yang support selain itu, misalnya di anak psikologi mungkin dia akan lebih concern kerjanya ke psikologi. Dia bidang hukum kan di HRD juga ada hukum bagian industrial relation, itu juga dipakai gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan apa yang sudah dipunya, tinggal dikembangkan aja pas sudah kerja. Oke. Tantangannya apa nih jadi seorang HRD? Kalau tantangannya sih, jadi kalau misalnya orang yang mengurus mesin itu kan mesin kan akan begitu aja, tapi kita kan menghadapi manusia dengan bermacam-macam karakter ya, ciptaan Allah ya. Jadi itu kan memang karakternya orang bisa satu orang dengan kepribadiannya sendiri-sendiri dan memaintain, menahannya itu kan juga beda-beda. Itu sih tantangan menghadapi makhluk hidup. Soalnya kita berbicara baik, mungkin disalahartikan atau apa. Jadi memang itu pintar-pintar menghadapi pegawai sih. Dan katanya juga ada maksudnya salah satu job desk HRD itu juga menerima keluh kesah karyawan. Iya, Kayak gitu betul. juga nggak sih Mbak? Iya, kebetulan kalau yang setahu saya perusahaan yang besar itu adalah perusahaan yang malah paling concern sama pegawainya. Jadi itu diperhatikan mulai dari dia ada masalah apa di kerjaannya, ini kenapa sih kinerjanya menurun, mungkin di rumahnya dia itu kurang istirahat atau apa, itu diperhatikan sampai ke situ. Kalau di kantor itu ada yang namanya coaching, mentoring, counseling. Oke. Itu. Gitu
ya. Jadi HRD itu harus selalu memberikan perhatian. Tapi yang perhatiin siapa? Yang perhatiin HRD siapa? Yang perhatiin HRD siapa? Harus perhatiin orang lain terus gitu ya, Mbak ya. Iya. Ngomong-ngomong soal HRD, jenjang karirnya gitu itu ada nggak sih Mbak kalau HRD, atau maksudnya ada mentok di satu tahapan tertentu? Jadi kalau jenjang karir itu kan kita bisa lihat dari orangnya sendiri sama kesempatan yang ada pastinya. Jadi ada dua jenis karir. Karir itu adalah karir spesialis sama karir yang manajemen. Di sini bisa saya bilang. Jadi kalau manajemen itu mereka-mereka yang memilih untuk keluar dari HRD itu sendiri. Ada yang spesialis itu dia stay di situ tapi dengan keilmuan yang terus ditingkatkan sih, lebih kayak itu. Jadi sebenarnya karir sendiri itu bisa dipilih sendiri oleh pegawainya itu sendiri, passionnya kemana. Gitu. Okay. Kebetulan perusahaan sekarang itu lebih seperti itu. Jadi dia nggak stuck di satu tempat. Misalnya dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, tapi dengan kinerja yang mendukung juga sih. Kalau HRD sih kalau misalnya jenjang karirnya saya rasa banyak sampai sekarang kan mulai dari staff HRD dulu, terus supervisor, terus manager, terus senior manager, direksi seperti itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar mungkin jenjang karirnya juga peluangnya bagus gitu ya. Dan kebetulan kalau setahu saya kalau emang mau karir dia bosan di HRD misalnya kan itu sangat bisa banget pindah ke bidang lainnya, misalnya general affair atau apa, karena memang orang-orang HRD ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan pegawai ya. Jadi apapun itu selama masih bisa dipelajari it's okay. Masih nyambung-nyambung aja. Ini ada kaitannya sama pertanyaan yang ada di Instagram. Iya. Apakah memang setiap kantor atau setiap perusahaan itu wajib punya HRD, atau maksudnya urgensinya ada HRD gitu Pak? Ini saya mau ngomong bukan kerahasiaan HRD yang enggak, tapi sepertinya gitu. Selama perusahaan itu mempekerjakan pegawai, saya rasa harus ada sih yang namanya HRD itu. Soalnya kan perusahaan itu dia bagaimana bisa maju kalau pegawainya sendiri tidak diperhatikan seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan hanya mempekerjakan pegawai, nggak diperhatikan secara emosionalnya atau apa, kan pasti kinerjanya menurun, produktivitas perusahaan itu juga pasti berpengaruh. Jadi HRD itu termasuk urgent gitu ya, di sebuah perusahaan itu wajib ada, sehingga anak-anak psikologi di luar sana tenang, karena kalian pasti dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Oke, Mbak, ini agak sensitif dan pasti teman-teman yang nonton juga penasaran gitu kan. Kerjaannya HRD seperti itu, yang sebenarnya mungkin kelihatannya ringan, tapi ternyata di dalamnya berat, tanggung jawabnya berat gitu kan. Tanggung jawab moralnya besar. Tanggung jawab moralnya besar karena karyawan kan gak cuma 1-2 orang, tapi banyak, apalagi kalau perusahaannya gede. Iya betul. Kira-kira kalau untuk salary, range-nya itu standarnya seberapa sih? Kalau HRD ini pasti penasaran juga nih semua. Iya, jadi kalau saya di sini kan biasanya mungkin ada yang pengen gaji berapa. Iya. Kalau yang baru fresh graduate itu nggak apa-apa. Jadi memang itu kita ingin melihat seberapa si yang interview ini menghargai dirinya seperti itu. Kalau rate gajinya sih sebenarnya HRD itu mengikuti UMR dari setiap kota yang ada. Misalnya di sini saya sebutkan aja di Surabaya 4.300 kan. Ya berarti kita start from itu 4.300. Selanjutnya besarannya yang lebih-lebihnya itu menentukan kemampuan perusahaan. Cuman kalau misalnya ditanya nih pengen gaji berapa, kalau menurut saya sih lebih ke gini. Jadi kalau misalnya perusahaan mampu membayar ini tadi 4.300, dilihat dengan kemampuan apa yang bisa kita berikan. Jadi kayak misalnya kita itu sudah punya sedikit-sedikit tahu tentang alat-alat psikologi misalnya, atau sedikit-sedikit tahu untuk anak-anak komunikasi, bisa nih bikin infografis untuk apa. Itu kan berarti sudah ada nilai tambah. Silahkan menambah dari jumlah yang sudah ada dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan perusahaan sih. Oke. Nah ini sekalian ya mau membahas masalah salary ya. Sebagai seorang HRD, ketika menginterview orang, terus dihadapkan dengan ada pertanyaan kayak gitu, kamu butuh gaji berapa sih? Ekspektasi HRD agar si calon karyawan ini tetap maksudnya masuk kualifikasi, itu jawabannya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh saya sampai sekarang ini sangat miris kalau misalnya interview ke pegawai-pegawai yang biasanya fresh graduate, mereka itu cenderung lebih
kalau yang saya bisa simpulkan cenderung kurang percaya dengan kemampuan yang dia punya. Jadi sehingga jadi ketika ditanya emang pengen digaji berapa Mbak, Mas, kayak gitu-gitu. Saya terserah perusahaan, padahal memang bukan seperti itu yang kita mau. Jadi kita justru ingin kalau jawaban seperti itu tuh kayak malah HRD menilai loh, kamu kok nggak pede kayak gitu ya. Sebenarnya sementara HRD ini adalah tempatnya gudangnya orang pede kan. Jadi kan kalau misalnya apa ya gimana nggak pede, soalnya kita kan pintu masuknya perusahaannya, jadi suka nggak suka harus mau menghadapi hal baru, apa-apa yang baru gitu kan. Jadi jawab aja sesuai dengan apa yang kita punya, ditambah dengan kemampuan perusahaan, atau kita pakai standar dari awal UMR dari setiap kota tempat kita lamar gitu kan. Kalau Jakarta, Surabaya mungkin kurang lebihnya segitu. Kalau di kota-kota kecil disesuaikan aja ya dengan kebutuhan hidup di kota itu. Biasanya kan ada penempatan di luar-luar kota misalnya, bisa disesuaikan. Oh, gitu tuh Hi Friends. Jadi kalau ditanyain jangan ngomong terserah perusahaan. HRD jadi harus ilfil, berani. harus berani. Harus Gitu berani. ya, benar-benar. Oke, Mbak Tuti ini berkaitan dengan itu juga. Sebenarnya kalau sebagai HRD biasanya itu melihat karyawan, calon karyawan ketika menginterview itu apa ya sih yang dilihat duluan? Maksudnya kayak HRD ini seolah-olah setengah kenalan gitu ya, kayak melihat penerawan gitu. Dia ini Itu kira-kira baru HRD, apalagi kalau pasangan hidup hati-hati. lebih screeningnya gini, Screeningnya lebih presisi. interview pasangan dulu nggak lebih dari interview karyawan. Jadi kalau sebenarnya sih kita ya namanya juga manusia, HRD juga manusia, jadi kita tetap lihat di first impression gitu kan. Jadi kenapa kita bukan melihat orang dari penampilan, sebenarnya mau dibilang seperti itu terlalu klise, tapi memang dari awal penampilan first impression itu kita bisa melihat seberapa si yang bersangkutan ini mempersiapkan dirinya untuk melakukan interview menemui kita. Jadi kalau dia all out, dia rapi, kan kita enak dilihat. Yang First impression gitu. Selanjutnya kalau dilihat dari sisi administrasi kan kita bisa dilihat dari CV, dari berkas-berkas yang diserahkan, itu kan sangat penting sih di tahap awal itu. Berkas-berkas ya. Apakah itu juga harus sesuai kayak misalnya, syaratnya itu misalnya harus mencantumkan ini, ternyata kita enggak. Itu apakah HRD masih apa ya? Misalnya syaratnya TOEFL harus 450, tapi ada anak yang kepedean nih, TOEFL-nya cuma 300, dia daftar aja gitu. Itu juga mempengaruhi penilaian nggak sih? Kalau menurut saya sih mempengaruhi, karena memang itu kita hidup di Indonesia ya, jadi memang seleksi administrasi itu di awal untuk meng-scrub sampai dengan sesuai dengan kriteria yang kita minta. Jadi jangan main-main sama seleksi administrasinya. Jadi memang ada yang coba-coba, memang saya pastikan kalau yang coba-coba biasanya memang sorry to say mereka gagal di awal, karena memang untuk rekrutmen seleksi sekarang kan sudah online banyak ya, jadi itu secara aplikasi itu sudah ter-scrub kalau memang tidak sesuai. Lebih mudah kayak gitu ya. Tapi kalau yang rekrutmen seleksinya secara manual atau apa, itu masih bisa dipahami lah mungkin. Tapi jarang sih sekarang ya Mbak ya. Jangan sudah jarang. Online dulu gitu kan. Bener-bener. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak Tuti. Mbak Isti. Tips untuk teman-teman yang mau menjadi seorang HRD, harus ready apa aja, terus ketika nanti udah jadi HRD biar karirnya itu kayak Mbak Tuti gini loh ya, langsung di perusahaan langsung masih belajar. Gimana Mbak? Jadi kalau misalnya tips yang saya punya sih buat teman-teman psikologi dan jurusan-jurusan lainnya, saya tidak menutup kemungkinan jurusan lainnya juga pasti bisa, karena di tempat saya kerja juga nggak hanya psikologi, ada jurusan lainnya. Pastinya apa yang sudah dipelajari di kampus itu bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Mungkin ada yang bilang, aku masuk di jurusanku nih karena disuruh orang tua, atau karena ya udahlah dijalani aja. Tapi nggak apa-apa, yang namanya orang belajar, entah itu melihat mendengar, pasti kan ada yang nyantol gitu. Jadi nggak apa-apa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Terus soft skill, hard skill itu tetap diasah sih. Jadi kalau misalnya nih ada kayak Mbak Isti nih, anak ilmu komunikasi, pasti kan bisa ilmu-ilmu tambahan, misalnya bisa aplikasi pakai Corel atau apa, itu diasah aja. Saya lihat sekarang kan anak TikTok, anak apa itu kan bisa konten, bisa bikin video, itu sekarang malah dibutuhkan juga di perusahaan. Jadi
sekecil apapun skill-skill yang dimiliki itu tetap diasah terus Diasah. cantumin di CV. Cantumnya di CV. Meskipun itu nggak relate sama kualifikasi seorang HRD gitu ya Mbak ya, tapi pasti bisa jadi nilai plus. Gitu Karena ya, benar Mbak. sekarang setiap perusahaan punya Instagram, Nah. setiap perusahaan punya YouTube. Nah. Jadi nggak ada salahnya anak-anak konten tuh silahkan masukkan di CV. Itu dari seorang HRD loh. Itu tipsnya ya, kebetulan Tipsnya. kita kan ini karena kebetulan bincang-bincangnya di era seperti saat ini Betul. sangat saya sarankan untuk kalau tips yang lainnya kan mungkin sudah bisa ditemukan ketika kita browsing Google begini, cuman tambahan kayak gitu soft skill atau kemampuan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang dioptimalkan dan dicantumkan di CV, disampaikan lebih baik. Sekarang kan banyak interviewnya lewat aplikasi Zoom, Google Meet, itu kan malah enak bisa langsung ngobrol sama usernya. Bu, saya bisa ngedit video, ya nggak usah disebutkan TikToknya, misalnya karena itu nyebut merek, biasanya bisa ngedit video singkat untuk corporate profile, itu kan wah keren sekali kayak gitu-gitu. Tuh, jadi harus pede aja sama skillnya. Nah, pede aja, Kayak sebutin gitu. aja. Jadi kan biasanya ada yang bilang sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan, padahal itu menyenangkan karena misalnya aku kelebihannya apa, kenapa orang bingung, padahal kan kelebihannya orang itu banyak, misalnya oh iya saya ini kalau janjian sama orang Bu, Pak, saya harus on time misalnya kayak gitu, itu kan bisa kelihatan oh anak ini disiplin. Atau kekurangan, kalau saya jujur saya kekurangannya itu saya lemah di angka yang nggak apa-apa, jadi biasanya untuk kerja saya gunakan kalkulator. Benar. Memudahkan. Jadi, punya solusi dari Betul. kelemahannya sendiri juga gitu ya. Nobody's perfect ya. Betul. Kalau saya tangkapnya sih harus pede lah tadi, soalnya penting banget itu harus pede ya, untuk jadi HRD harus pede, untuk mau masuk ke dunia kerja juga harus pede kayak gitu. Oke deh, thank you banget Mbak Ya, Tuti terima kasih. untuk program profil profesi ini kita sudahi dulu, tapi nanti kita masih ada